Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi. Kita akan kembali komentari video dari Luis Prasetyo yang judul Kentuti Bible dan Taruh Pantat. Kurang ajar Agustan minta diazab Allah. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Kita lihat apakah dalam sebulan saya akan mati. Ya, kita taruh lagi. Ya. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Di sini kita akan bahas soal Agustan ya. Ya biasa dengan semua statement-statement tindakannya yang ngaco dan aneh. Ya kita akan bahas saja dia. Dan kali ini ngeri banget ya. Apa yang dilakukan oleh Agustan ini sebenarnya sesuatu tindakan yang tidak sepatutnya ia lakukan. Kalau memang dia ngakunya makin hidup baik, dia ngakunya itu mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada Kristen kemudian pindah ke sana, ya harusnya dia tidak lakukan hal itu. Tetapi tahu dilakukan apa itu? Yaitu dia taruh Alkitab, ditaruh di pantatnya dan dia kentutin. Ngeri banget, ngeri. Ya gimana ya, kalau dia ini orangnya tahu sopan santun, tentunya tindakan ini nggak boleh lakukan. Tapi kita langsung aja nonton videonya. Seperti apa tindakan yang dilakukan oleh Agustan ini sendiri. Mari kita langsung nonton videonya. Tadi saya punya rencana, Bible ini mau tak taruh di pantat. Gini deh ya. Bukan saya nggak. Kalau saya dari awal, ketika saya berjuang di dalam Islam, hidup saya sudah saya wakafkan. Jadi keadaan apapun saya sebetulnya siap. Gemes sebetulnya, ya. Ya sebetulnya kalau challenge ini, apakah memang nanti saya diasap mati? Ya, kalau saya kan jelas sakit nih, ada sakit. Dan operasinya juga tidak sempurna. Apakah saya akan diazab langsung mati? Saya jamin 1000%. Ya nggak mungkin gitu loh. Jadi memang itu hal yang dicari-cari oleh si tanpa ragi. Ini manusia jahat, saudara ya. Jahat ya. Dengar-dengar sih Bandung ya. Kalau Bandung teh cocok itu kena ya. Minimal gigi depan 2 lah lepas ya. Oke, bentar, saya mau bahas dulu gini ya. Kita perlu pahami guys ya, tentang kitab suci. Ini yang perlu kita ketahui dulu. Kita tahu kitab suci itu adalah sebuah kalau yang kita tahu sekarang ya, kitab suci itu adalah sebuah buku yang berisi iman masing-masing dari umat beragama adalah firman Tuhan. Di firman Tuhan ya, kayak di Al-Quran adalah firman Tuhan Allah kan. Di Bible mungkin firman Tuhan yang umat Kristen, di Biblia dengan kitab lain, agama lain, itu adalah firman Tuhan mereka. Nah, meskipun juga di Bible juga diakui oleh teman-teman Kristen ini bukan hanya berisi firman Tuhan aja, tapi juga catatan sejarah versi manusia. Nah, itu kalau kita imbang-imbangkan dengan Quran ya, kalau kita membandingkan dengan Quran itu sama seperti Quran dicampur hadis. Nah, hadis itu kan ada sejarah dari buatan manusia, para sahabat itu mencatat, dan para tabiin itu mencatat sejarah yang pernah terjadi di zaman Nabi atau zaman sahabat, ya kan? Nah, jadi Bible itu seperti Al-Quran campur hadis, guys. Nah, dan juga di menurut Al-Quran sendiri, Bible itu adalah kitab yang sudah diubah oleh tangan manusia. Di ajaran Nabi sebelumnya itu dibawa oleh tangan manusia. Makanya kita meyakini ya, itu Bible berisi ada firman Tuhan ada, tapi juga campur catatan sejarah versi manusia, yaitu sedikit hadis. Nah, hadis ini kita ketahui yaitu
sangat teliti, sangat detail. Jadi hadis itu nggak semuanya dikatakan benar, sahih. Ada tingkatannya. Ada yang sahih, ada yang mutawatir, ya kan? Ada yang kurang kuat, ada hadis yang kuat, lemah, dan ada yang juga palsu gitu. Jadi hadis itu dikasih tingkatan untuk memberitahu, menginfokan kalau cara sejarah versi manusia nggak sempurna. Kalau diteliti lagi, karena manusia itu ada yang punya sifat lupa, punya sifat informasi bisa kurang akurat karena manusia gitu kan. Nah, tapi kalau mereka kan tidak, mereka semua sejarah manusia itu dipercaya begitu saja tanpa adanya kritik teks gitu kan, tanpa adanya pengkajian apakah disampaikan oleh Matius, Lukas, atau Yohanes ini benar apa tidak gitu kan. Jadi mereka temukan teks itu dilomati, lalu mereka ambil cara sejarah itu dan mereka percaya begitu saja tanpa adanya kritik teks seperti yang dilakukan pada hadis. Nah, juga Bible itu berisi tadi itu saya katakan ya, yang disampaikan oleh Quran ya, bahwa ajaran-ajarannya sudah dibuat dari tangan manusia. Kitab itu sudah dibuat dari manusia. Nah, jadi kita perlu ketahui ya, dalam iman seorang Islam, ini kan Agustani kan seorang Muslim, dia harusnya menyadari bahwa Bible itu meskipun itu bukan kitab yang pertama, bukan lagi kita pakai ya, karena Bible itu kita tahu di dalamnya masih ada Taurat, Zabur, Injil. Ya, meskipun itu tidak berlaku lagi, tapi itu harus kita imani. Kita rukun iman itu ada namanya percaya kepada kitab-kitab yang pernah Tuhan Allah gitu kan. Di Taurat, Zabur, Injil itu ada sebagian isinya di Bible. Meskipun sebagian itu sudah diubah, tapi tetap walaupun gimana pun canggihnya mereka mengubah gitu kan, itu masih tertinggal yang masih asli ya kan. Karena mereka itu tidak membuat kita baru, tapi mengubah-ubah yang sudah ada. Ini misalnya kayak Anda anggap ada Quran. Jadi kita pegang Quran nih, lalu ada orang yang coba mengubahnya. Nah, kalau mereka mencoba mengubahnya, tentu ada tertinggal bagian Quran yang asli, ya kan? Nah, jadi bukan kita baru yang betul-betul nggak diambil dari kitab sebelumnya, enggak. Itu perlu dipahami. Jadi di situ masih tertinggal yang asli di Bible itu kan. Makanya ketika saya menyampaikan kajian itu, saya memakai Bible tuh itu kalau Anda ketahui ya, saya itu ada yang saya tekankan bahwa itu ayat itu memang benar ya seperti kata-kata Yesus tuh saya yakin itu benar, makanya saya pakai. Jadi saya malah menguatkan kata Yesus di Bible ya kan? Karena saya yakin itu masih asli gitu. Jadi perlu diingat juga ya bahwa kita harus menghormati firman Tuhan ya. Kitab-kitab sebelumnya juga kita hormati, meskipun itu tidak kita pakai lagi, tapi tetap itu masih kita yakini. Harusnya kita hargai juga. Nah, jadi saya tidak sedang mendukung apa yang sedang dilakukan Augustan. Apa yang dilakukan dia salah ya. Cuman perlu diingat ya, kalau mereka ini orang Kristen ini fair ya, apa yang dilakukan Augustan adalah sesuatu yang amat sangat langka dilakukan oleh seorang Muslim ya, langka sekali. Saya jujur ya, sepanjang ini ya, sepanjang saya tahu, orang pertama melakukannya ini adalah Agustan. Saya nggak pernah mendengar umat Islam lain yang melakukan hal seperti ini, nggak pernah guys ya. Hal salah seperti ini nggak pernah. Tapi sebaliknya di umatnya Louis ya, itu banyak sekali umat Kristiani yang melecehkan Quran, membakar Quran, ya kan, meletakkan kotoran di Quran, itu banyak sekali. Bukan banyak juga ya, maksudnya ada cukup main juga gitu kan, ada lah, nggak juga sedikit juga gitu kan, tapi juga nggak terlalu banyak juga, tapi ada lah guys, dan itu bukan 1-2 loh. Kalau Mustani kan sendiri, dan ingat dia melakukan ini setelah banyak kasih yang dilakukan oleh teman-teman Kristiani. Jadi apa yang dilakukan Agustan ini kalau membuat umat Kristiani terluka, nah sebenarnya kalau mereka memahami, sebenarnya itulah yang dirasakan oleh Islam selama ini. Ketika kitab sucinya dilakukan seperti itu, ada mereka yang bahkan yang melakukan hal-hal tidak senonoh pada kawan ini ya, seperti ada yang pembenci Islam dari Belanda itu akhirnya mualaf masuk Islam gitu kan. Jadi apa yang dilakukan Agustani hanya
tidak ada apa namanya ya, tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman Kristiani, ya kan. Nah, dari jumlah kuantitas dan kualitas gitu kan. Nah, Agustan ini memang tidak boleh melakukan itu, tidak boleh. Tapi yang mereka lakukan lebih parah lagi. Karena mereka ya sampai membakar Quran, bahkan meletakkan kotoran di Quran. Itu lebih parah, guys. Daripada sekedar diketutin gitu kan. Karena kalau diketutin itu ya kita bandingkan ya. Kalau diketutin tuh paling ya dia tidak enak, dia tidak sopan gitu kan. Tapi kan tidak ada bekas yang tertinggal. Karena kentut itu kan berupa angin dan itu akan terembus dan bisa hilang gitu. Bau itu kan bau itu nggak nempel. Bau itu kan tidak nempel kepada kitab sucinya. Jadi setelah kitab itu Bible diketutin, orang nggak akan tahu kalau itu diketutin. Kenapa? Karena itu hanya angin. Nah, tidak ada efek merusak Alkitab. Hanya bentuknya bentuknya itu adalah ya semacam pelecehan pada Bible itu. Tapi yang dilakukan oleh teman-teman Kristiani lebih parah, guys. Jauh lebih parah. Akunnya dibakar sehingga akunnya lenyap, ya kan? Dibakar gitu kan. Bahkan diletakin kotoran, bahkan dimasukkan ke WC. Itu kan bisa merusak akun itu sendiri gitu. Nah, lalu bahkan lebih parah lagi ya, ini kan kitab suci kan, tapi mereka lakukan lebih parah lagi, mereka bahkan menantang Allah, si tanpa lagi gimana itu kan, dan ada sebagian umat kaum muslim itu meyakini bahwa tanpa lagi sudah meninggal, guys, udah mati gitu kan. Nah, kalau saya itu jawab saya adalah walau karena saya nggak tahu faktanya, itu hanya prediksi dari teman-teman kita yang muslim gitu. Nah, jadi memang seharusnya tidak melakukan ini, tapi harusnya mereka ini berkaca. Kalau yang di pihak mereka tuh jauh lebih parah pada ini. Ini ketika mereka mengatakan ini adalah tidak sopan, itu sebenarnya menampar muka mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka melakukan hal yang jauh lebih buruk kepada itu, dan mereka melakukan itu lebih banyak lebih parah secara kuantitas maupun kualitas, ya kan. Nah, itu yang perlu dipahami ya. Jadi dan satu lagi ya. Makanya saya katakan ya, hentikan hal-hal yang seperti yang dilakukan oleh orang ini. Kalau Luis ya, saya rasa dia nggak melakukan itu. Kita masih masih sedikit menghargai Luis lah kan tidak melakukan itu kan. Tapi harusnya dia menegur teman-teman yang lain. Jadi kenapa hanya Agustan saja? Harusnya kalau dia mau konsisten ya dan dia mau fair, ya dia juga harusnya tegur juga teman-teman yang lain gitu, teman-temannya Kristen yang lain yang melakukan penghinaan terhadap Quran kepada Nabi Muhammad, kepada Allah, bahkan kan nantang-nantang dengan Allah, nantang-nantang Quran gitu kan. Jadi harusnya itu jadi benahi dulu internal Anda, Luis, baru Anda masuk ke luar gitu kan. Jadi aksi-aksi kayak Agustan ini ya, ini hanya baru sekali saya dengar ya aksi ini, dan takutnya nanti akan terjadi lagi ke depannya gitu kan, orang lain melakukannya gitu. Makanya sebaiknya hentikanlah yang kalian lakukan itu. Jadi ada akibat, ada sebab, ada akibat. Jadi kalau saya lihat ya, apa yang dilakukan oleh Agustan ini mungkin ya ekses dari hal itu. Mungkin dia gerah melihat banyaknya penistaan terhadap Quran, terhadap Allah gitu kan. Apalagi mana baru kejadian viral tuh tanpa lagi itu kan, akhir tahun kemarin itu menantang Allah gitu kan. Nah, jadi ini sebenarnya aksi saja. Aksi yang alasannya adalah mungkin ya itu tadi akibat dari kelakuan umat Kristen sendiri gitu. Nah, makanya peribahasa kan memerci air terkena muka sendiri gitu. Memerci air di depan wajah terkena muka sendiri, terpercik muka sendiri. Itu salah saya ada peribahasa. Jadi apa yang Anda tanam itu Anda tuai gitu kan. Nah, makanya sebaiknya dari Luis ini ya sebenarnya dia tuh lebih bercermin pada dirinya sendiri. Kalau nggak mau dilakukan seperti ini, ya jangan lakukan orangnya seperti ini gitu. Jadi sekarang akhirnya karena selama ini kan tidak pernah ada yang melakukan seperti ini kan, jadi mereka tuh tidak tahu rasanya gimana ketika kasusnya dilakukan seperti itu. Ketika ini belum lagi orang menantang Yesus itu kan belum ada saya dengar sejarah orang menantang Yesus gitu kan. Walaupun sebenarnya secara pribadi ya umat muslimin walaupun belum ada yang menantang Yesus, tapi udah ada yang menantang dia. Itu siapa? Umat Yahudi ya, nabi-nabi Yahudi, bahkan
namanya tentara Romawi membunuh dia. Jadi Yesus tuh secara fakta sudah ditantang oleh ciptaannya sendiri. Kalau memang dia Tuhan ya, kan mereka meyakini dia Tuhan. Nah, jadi bahkan dia dicobai iblis gitu. Jadi umat Islam tidak pernah melakukan hal yang seperti dilakukan oleh tentara Romawi itu, atau Rabi Yahudi itu kan sampai melempari Yesus pakai batu, ya kan, membuli habis dia. Umat Islam kan tidak ada yang melakukan seperti itu. Nah, apa namanya? Jadi harusnya mereka tuh misalnya kalau ada pun yang menghina Yesus gitu kan, nah, harusnya mereka tuh lebih kalau mereka geram hal itu ya, dan misalnya ada umat Islam yang menantang Yesus. Kalau saya sih lihat tidak ada umat Islam menantang Yesus gitu kan. Tapi mungkin juga saya salah. Tapi itu tidak separah seperti apa yang dilakukan oleh prajurit Romawi yang menangkap dan menyalib Yesus itu ya, dan versi mereka, dan yang membuli Yesus yaitu Rabi Yahudi. Harusnya mereka lebih gerak pada itu gitu loh. Nah, harusnya kan, karena mereka tuh sampai membunuh Yesus gitu. Nah, membulinya yang parah, lempari kotoran, lempari batu. Kalau kita kan, kalau umat Islam yang saya tidak mengajukan untuk menghina Yesus ya, karena dia adalah salah satu nabi kita juga. Kita harusnya menghargai dan menghormati beliau sebagai Tuhan ya, sebagai salah satu nabi yang kita yakini gitu. Kalau kita menghargai Yesus, dan saya tidak setuju dengan teman-teman yang menghina Yesus. Saya tidak setuju, ya kan. Kalau Paulus silahkan lah, bukan juga boleh menghina ya, maksudnya kalau mau kritik Paulus silakan lah kalau mau karena Paulus memang adalah yang kita yakini ya, termasuk orang yang mengubah Injil yang Yesus beritakan gitu kan. Nah, jadi itu yang perlu dipahami ya, bahwa Bible itu ya, itu masih tersisa segelintir dari firman Tuhan, ya kan, yang dicatat oleh Matius, Lukas, ini sama kayak bisa gini. Nabi Muhammad misalnya mengutip memberitakan Quran, firman Allah. Lalu ada yang mencatat. Nabi Muhammad berkata seperti ini. Nah, itu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu adalah Quran. Jadi yang Yesus ucapkan itu adalah Injil. Nah, jadi Injil itu sebenarnya masih ada di Bible. Apa yang Yesus ucapkan. Apalagi Taurat ada gitu kan, yang bicara tentang Musa, Daud itu Taurat, Zabur juga di situ. Makanya Bible ini harus kita perlakukan. Jangan sama seperti buku yang pure karangan, enggak, karena di situ masih tersisa yang asli. Maka saran saya ya, kayak Bible ini ya janganlah lakukan seperti itu, karena di situ masih tersisa segelintir ayat-ayat yang asli, guys. Taurat, Zabur, Injil yang asli masih tersisa gitu. Walaupun segelintir sedikit gitu kan. Nah, lalu saya juga mau infokan ya, saya pernah bekerja ya, saya sampaikan di video saya pernah bekerja tempat bersinggungan dengan gereja, yaitu di hotel. Jadi gereja itu nyewa hotel. Nah, itu saya sering temukan ya, teman-teman kita Kristen itu ya, coba bayangkan ya, mereka suka meninggalkan Bible mereka di bawah bangku ya. Jadi kita di hotel itu kan ada kursi-kursi. Jadi kita tuh siapkan kursi untuk mereka ibadah hari Minggu itu ya, atau ibadah hari Rabu ya, ibadah mereka bulanan ya, untuk yang isinya hanya ibadah saja. Nah, itu mereka suka meninggalkan Bible sembarangan, guys. Bible itu ditinggalkan sembarangan. Anda bayangkan ya, Bible itu ditinggalkan di bawah kursi. Nah, orang yang nggak tahu tuh bisa kepijak tuh, guys. Karena kenapa? Kursinya tuh kan kalau di hotel ini kan kursinya tuh dikasih sarung, guys. Jadi nggak nampak apanya di bawah kursi. Nah, kadang-kadang di bawah kursi itu mereka juga ketika ibadah ya, ini saya sampaikan apa adanya. Kalau kita mau Islam itu kan kalau kita ibadah di masjid, kita nggak boleh makan, kita nggak boleh nyampah, guys. Jadi kalau Anda lihat ya, kalau umat Kristen, teman-teman Kristen masuk masjid, yang melihat ketika kita tuh ada sholat atau pengajian itu kita tidak pernah menyampah. Kita nggak seperti mereka. Kalau mereka di ibadah di gereja, mereka tuh makan ya kayak ciki-ciki atau makanan-makanan yang membusar atau apapun itu, dan mereka suka buang sampahnya ke lantai. Anda bayangkan itu. Bahkan nyimpannya di bawah kursi. Nah, Bible-nya juga diletakkan di bawah lantai, di bawah kursi gitu loh. Nah, jadi kadang mereka, jadi saya tahu kenapa, karena saya membersihkan ruangan. Saya membantu
staff housekeeping ya, namanya itu housekeeping ya, hobi karya yang membersihkan ruangan tuh, saya bantu mereka untuk bersihin ruangan. Itu kita temukan cukup banyak Bible yang ditempatkan, diletakkan di bawah kursi, bahkan di kursi itu sendiri guys. Kursi ya, yang harusnya kan itu kan tempat duduk, jadi bekas duduk. Ada bayangkan ya, Bible letakkan di kursi. Jadi apa namanya, tempat orang bekas duduk gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya kan juga letaknya di pantat gitu kan, karena meskipun tidak diletakkan seperti Agustan tadi yang diketuti ya, tapi itu kan posisinya tempat duduk kan adalah bekas duduk pantat gitu kan, bekas orang duduk gitu. Nah, jadi harusnya Louis tuh berkaca pada hal itu. Kenapa tidak itu yang Anda urus dulu gitu kan? Nah, ini memang perlu diurus juga ya, tapi itu juga harus diurus gitu. Yang banyak umat Kristen itu yang meletakkan Bible tuh di bawah kursi. Ada bayangkan ya, sampah itu berserakan di lantai, Bible di situ, di bawah kursi. Ini kadang-kadang bersinggungan sama sampah itu guys, di sebelah sampah itu gitu loh. Anda bayangkan coba. Nah, itu saya mengutin Bible itu. Saya yang bukan seorang Kristiani, saya yang mengutin Bible itu, karena saya meyakini di Bible itu masih ada firman Tuhan. Saya meyakini ya, kata-kata Yesus, kata-kata Musa itu masih ada. Itu saya selamatkan Bible itu ya, dan saya kumpulkan, saya letak baik-baik di lemari kerja saya, atau di tempat ya di tempat di ruang sound system lah namanya istilah itu ya, di lemari sound system itu, agar besok-besok mereka tuh ketika ibadah mereka tuh bisa ambil di situ gitu loh. Ini dia tidak, saya melakukan itu dengan baik. Kenapa? Saya tahu ya di situ masih tersisa firman Tuhan gitu. Nah, tapi yang saya lakukan ini tidak mereka lakukan. Mereka sepertinya ya itu tadi. Kenapa kita yang Muslim, saya Muslim itu lebih peduli daripada mereka tentang kita mereka sendiri. Mereka bisa saja mereka bisa-bisanya meninggalkan Bible itu di bawah lantai, di bawah kursi, dan saya yang menyelamatkannya guys. Coba bayangkan. Coba kalau nggak ada peduli, coba kalau housekeepingnya nih error gitu kan, housekeepingnya nih, dulu housekeepingnya seorang Muslim gitu kan. Bagaimana kalau teman-teman kita kan housekeeper nih Muslim semua? Gimana kalau mereka nih malas gitu, lalu mereka lihat nih mereka anggap sampah, lalu mereka masukkan Bible tuh ke tong sampah, gimana coba? Nah, jadi makanya mereka saja sebenarnya tidak peduli dengan Bible mereka gitu loh. Ya kita guys ya, kita tuh nggak pernah, misalnya kita tuh jadi beda lah umat Islam sama umat Kristiani. Mereka yang sok-sokan mau mengagungkan kita, mereka faktanya tidak. Coba deh Anda ke gereja ya, terutama di hotel lah ya, di hotel tuh. Karena kalau gereja pribadi atau gereja bukan pribadi ya, gereja mereka yang memang betul gereja itu biasanya ada pengurusnya, pengurus yang dalam arti memang membersihkan gereja. Tapi kalau di hotel tuh kan yang bersihkan tuh adalah staf hotel, dan gembalanya itu kan langsung pulang gitu kan. Kalau di gereja mereka memang yang bersihkan ada stafnya, sehingga kalau ada terbuka Bible ya tentu diamankan. Tapi kalau di hotel kan tidak. Jadi kelakuan umat mereka sendiri itu guys parahnya. Artinya itu yang mereka tertibkan harusnya gitu kan. Ini mereka nih seakan-akan mengagungkan kitabnya, apa tidak? Seperti itu guys. Saudara bayangkan ya. Pulang ibadah, tinggal meninggalkan Bible di bawah kursi ya, bersama sampah ya di lantai itu. Mereka pokoknya kotor saja guys. Kalau mereka udah ibadah ya di hotel dia itu ruangan kotor sekali dengan sama sampah gitu. Beda dengan kita, kalau kita ibadah di masjid itu beda guys, kita tidak ada sampah gitu kan. Jadi sebenarnya mereka tuh harusnya berkaca. Kalau mereka tuh apa yang dilakukan Augustani juga mereka lakukan mungkin dalam taraf yang sedikit kualitasnya sedikit lebih lebih sopan gitu, meskipun sebenarnya nggak sopan juga meninggalkan Bible di bawah lantai, di lantai bersama tumpukan sampah gitu kan, atau di bekas tempat duduk orang gitu. Itu juga sebenarnya nggak sopan juga, meskipun lebih nggak sopan daripada melakukan Agustan. Tapi itu yang melakukan itu bukan 1-2 orang guys, cukup banyak. Saya menemukan banyak Bible itu di ruangan itu gitu, di ruangan hotel itu, di ruangan tempat mereka ibadat. Belum lagi yang mereka melakukan ini, mereka ini lengkap guys. Jadi kalau mereka mau sadar diri, berkaca dan tahu malu, mereka selalu sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu jauh lebih apa yang dilakukan Agustan. Agustan ini sendiri, mereka rame-rame, mereka lengkap, bahkan ada yang tidak menghargai kitabnya sendiri, bahkan menistakan kitab agama lain gitu kan. Nah, seperti Ahok gimana kita. Jadi makanya harusnya introspeksi diri lah ya kan.
Kita juga ingatkan ya saudara kita ya, jangan melakukan ajaran kehidupan Agustan ini. Mungkin beliau lagi psikologisnya mungkin lagi, kan tadi dia bilang katanya lagi geram gitu kan. Nah, oke lah. Tapi itu nggak bisa kita benarkan ya, tetap nggak bisa. Kita hanya maklumi kegeramannya, tapi meskipun itu ya nggak boleh melakukan hal itu gitu kan. Nah makanya sebenarnya ya mau apa namanya introspeksi diri aja Luis. Jadi Anda ingatkan teman-teman Anda semua ya, saling menghargai lah kita gitu kan. Bahkan mereka kan juga tidak menghargai kita seperti mereka gitu. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Agustus ini tidak sebanding dengan apa yang mereka lakukan. Dan ingat ya, Agustus ini adalah akibat, bukan sebab. Mereka duluan. Jadi mereka tuh menang secara lebih buruk secara kualitas dan kuantitas guys. Nah ini harusnya jadi jangan dilihat subsidi saja gitu kan. Makanya saya sampaikan kebenaran ini agar Anda juga punya perbandingan. Kalau sebenarnya kalau dia mengkritik Agustan, sebenarnya yang perlu dikritik itu adalah dari umat dia gitu. Itu yang jauh lebih harus dikritik gitu kan. Saya Budi. Oke lah ya. Atau saya eksperimenkan saja ya. Ya, oke lah. Ya, oke, saya eksperimenkan saja saudara ya. Apakah ketika kitab ini saya tempel di pantat, ya, dalam sebulan saya akan mati. Kita tes ya. Kita tes ya. Dalam 1 bulan. Kita lihat apakah dalam sebulan saya akan mati, ya. Kita taruh lagi. Ya. Kita lihat nanti apakah Agustan akan mati ketika. Gila guys, gila banget. Dia taruh di pantat eksperimennya dan kemudian dikentutin. Ada bunyi kentut tadi, tut gitu. Dan dia nantang Tuhan nih. Dia bilang, apakah kita lihat aja, apakah nanti dalam waktu sebulan saya akan mati apa enggak? Ini tindakan yang ngeri banget. Kita lanjutkan nonton, nanti saya baru komentari di belakang ya. Mari kita langsung saja kembali nonton lagi. Bentar. Ini sekarang Tuhannya Tuhan mana dulu gitu. Ini kan adalah Tuhan yang tidak diyakini oleh Gustan gitu kan. Jadi sama kayak misalnya ada yang penyembah sapi, lalu kita nantangin Tuhan orang yang menyembah sapi itu. Nah, jadi ini adalah masa keyakinan. Ya, jangan diyakini ini bahwa Tuhan yang benar ya, bukan ya. Karena ini keyakinan beda-beda gitu. Nonton, nanti saya baru komentari di belakang ya. Mari kita langsung saja kembali nonton lagi videonya. Alkitab ditaruh di pantat. Ya. Saya kira seperti itu saja. Oke, kita sudah lihat sendiri ya bagaimana dia taruh di pantatnya. Ini orang benar-benar kurang ajar akut. Menurut saya tindakan ini benar-benar tindakan nggak sopan. Lalu sopannya di mana? Memang kalau kamu nggak suka sama orang Kristen, tidak suka kekristenan, tidak suka Alkitab, ya udah nggak suka aja gitu loh. Tapi apakah kamu harus mempertontonkan tindakan ketidaksopananmu dan kamu taruh kitab suci agama lain, kamu taruh di pantatmu, Gus? Dan itu benar-benar sesuatu tindakan yang sangat-sangat tidak sopan. Apa jadinya kalau sebaliknya dilakukan oleh orang-orang Kristen? Pasti kamu murka dan marah kan? Ya, itu kan sudah terjadi dan banyak terjadi. Nah, jadi sekarang mereka nih ngerti sakitnya gimana kaum muslimin menerima perlakuan seperti itu. Nah, sekarang mereka rasakan. Ya, sekali lagi saya tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh Gustan ini, saya justru menyalahkannya ya. Tapi itulah yang Islam merasakan. Jadi biar mereka juga paham kan. Jadi meskipun Agustan itu tunjukkan dengan cara yang salah, tapi akhirnya mereka paham. Kalau mereka merasa murka dan mereka merasa sakiti, itulah yang dilakukan kaum muslimin. Makanya jangan anggap remeh hal-hal yang kalian lakukan itu. Apa yang kalian lakukan itu akan berpeluang contoh oleh umat lain. Nah, Agustan sekarang melakukannya gitu kan. Nah, makanya sebaiknya harusnya mereka ini menghentikan aksi mereka, ya. Aksi mereka itu dihentikan. Aksi penelitian mereka terhadap Quran itu dihentikan. Juga kayak kemarin itu juga aksinya Taparagi juga dihentikan kayak gitu. Jadi itu tidak etis sekali gitu guys, ya kan. Jadi mereka yang memulai
ya kan? Nah, mereka juga langsung mengakhiri gitu kan. Nah, jadi kita tidak melihat ada tanda-tanda mereka mengakhiri, tidak melihat kita guys. Bahkan permintaan maaf itu nggak ada, ya kan? Nah, tapi makanya itulah apa yang anda tanam itu anak yang kan anak tua gitu kan. Apa jadinya kalau sebaliknya dilakukan oleh orang-orang Kristen? Pasti kamu murka dan marah kan? Iya kan? Pasti, saya jamin. Tetapi sebenarnya sebagai orang Kristen apakah saya seharusnya marah? Dan memang kalau kita lihat ya sebenarnya dalam hati ya kita pasti akan marah ya. Tindakan itu kan tidak sopan sama sekali. Bayangin aja jika ada orang lewat di depanmu, kemudian kamu taruh pantatmu di mukanya. Kira-kira apa respon orang itu? Apakah dia akan cengengesan? Terima kasih Pak, terima kasih banyak karena sudah taruh pantat Bapak di muka saya. Apakah seperti itu? Atau contohnya lah, misalnya anaknya Agustan ini, dia mau masuk kuliah, kemudian di kuliahnya dosennya taruh pantatnya di mukanya anakmu, Gus. Saya mau bahas dulu gini ya. Selama ini kan orang-orang kayak Louis ini suka meremehkan. Misal kata mereka apa ya? Misal kita kan suka bela Quran, bela Nabi Muhammad, bela Allah gitu kan. Mereka suka meremehkan. Kenapa Allah dibela? Kenapa Nabi Muhammad dibela? Jadi mereka tuh seakan-akan kenapa agama Islam dibela gitu kan? Jadi mereka tuh meremehkan. Nah, jadi akhirnya mereka sadar sekarang bahwa memang harus begitu. Bahwa agama tuh perlu dibela. Tuhan perlu dibela. Jadi bukan berarti Tuhan tuh lemah sehingga perlu dibela, enggak. Tapi kita menunjukkan keberpihakan kita. Tapi misalnya kayak Anda tahu ya, kayak ada pernah nonton mungkin film Superman ya. Dimana waktu itu Superman tuh diincar oleh orang-orang Krypton. Jadi kalau nonton ya itu filmnya apa juga ya, Superman Return apa tuh guys. Nah itu umat manusia ya yang waktu warga Amerika ya itu mendukung Superman. Mereka tahu mereka nggak bisa melawan penjahat Krypton, mereka bisa melawan karena mereka punya kekuatan super kan. Jadi yang bisa melawan itu Superman. Bahkan ditembak pakai tank pun nggak mempan gitu kan. Jadi mereka melawan, tapi mereka tetap membela Superman. Anda bayangkan ya, mereka bela Superman. Walaupun mereka sebenarnya nggak bisa mengalahkan atau melawan atau memandingi penjahat Krypton. Nah, jadi apakah Superman itu lemah? Enggak. Jadi orang-orang itu membela Superman itu untuk menunjukkan dukungan. Ya, Superman tanpa pembelaan mereka bisa sendiri gitu. Sama seperti Allah juga begitu. Nah, tapi mereka meremehkan itu guys. Bahkan mereka membuli kita yang membela Allah dan Rasulnya. Kita demo, mereka hina, mereka bully. Kaum radikal, apa itu Allah tuh lemah, sehingga perlu dibela. Nah, itu yang mereka lakukan tuh guys jauh lebih parah daripada ini. Dan mereka melakukannya berjamaah, ya kan? Secara kualitas mereka buruk sekali. Jadi apa yang dilakukan Agustan ini nggak ada apa-apanya, nggak ada sujung kukunya dengan apa yang mereka lakukan guys. Coba bayangkan ya, secara kualitas dan kuantitas gitu. Jadi sekarang minimal mereka sadar lah kalau apa yang kita lakukan itu adalah harus dilakukan. Kita bela Allah, bela Rasulnya dan yang dia lakukan nih. Jadi kalau dia bilang begitu ya harusnya jadi dia paham kan kalau ada dia menganalogikan ini ya. Agustan ini meletakkan Bible di pantatnya dan menutupnya itu di analogikannya seperti ada kita tuh letak pantat kita di muka orang lalu kita ketutin sama seperti itu. Jadi memang itu perbandingan yang dia anggap sesuai. Nah, makanya berarti kan memang parah, guys. Menghina dia melakukan hal itu kepada suatu agama memang nggak boleh. Makanya kita bela, tapi mereka membulinya gitu. Nah, saya di sini saya tidak membuli dia. Saya dukung dia kalau dia misalnya mengkritik Ustaz, saya dukung. Tapi jangan lupa harus fair juga. Apa yang dilakukan sih nggak ada apa-apanya, nggak sebanding dengan apa yang mereka lakukan gitu. Jadi kalau dia mengkritik itu, soalnya dia kritik dulu umatnya sendiri dulu. Ya. Jadi dia harus berkaca dulu. Dia letak kaca-kaca besar-besar di rumah, lalu dia melihat di umatnya sendiri gitu. Kelakuan umatnya itu harusnya dipahami. Jadi mereka tuh lengkap guys, parahnya lengkap. Ada yang membuli kita bela Allah dan Rasulnya, bela agama Islam, ada yang membuli kita. Kitab suci mereka rendahkan juga dengan meletakkannya di lantai, meninggalkan di lantai ketika selesai ibadah di hotel, ya kan, di tempat duduk. Mereka juga membakar Quran, meletakkan kotan di Quran, menantang Allah, ya kan. Nah, ini apa yang mereka lakukan lengkap sudah, lengkap, komplit dan detail dan banyak guys. Bagusnya yang satunya juga kan, jadi makanya saya katakan ya.
Ini sekali lagi adalah berkaca lah, berkaca. Jadi akhirnya mereka merasakan apa yang kita rasakan, ya, dan akhirnya mungkin dengan ini harusnya mereka dia paham. Oh ternyata itu yang dirasakan umat muslim dan apa yang dilakukan itu sebenarnya nggak boleh gitu loh. Nah itu harus dia pahami gitu. Bukannya, ini kita lihat nanti nih, habis aksi Agustan nih ada nggak mereka masih melakukan itu? Kalau mereka masih melakukan itu berarti mereka belum paham juga gitu kan. Jadi mereka tuh ya ini akan terus berulang gitu kan. Dalam yang saya katakan berulang itu adalah apa yang mereka lakukan. Kalau yang dilakukan Agustan ini mungkin tidak berulang ya. Karena umat Islam itu nggak seperti mereka ya. Mungkin ada satu dua yang seperti Agustan yang nggak satu dua ya, cuma satu-satunya kayak Agustan ini. Karena kita tuh tahu adab, kita tuh sopan santun. Mungkin hanya Agustan yang terpleset, tapi mereka tuh banyak sekali guys yang terpleset gitu kan. Banyak sekali, dan itu yang harusnya mereka benahi agar tidak menjadi sebab bagi yang lain tuh untuk melakukan hal yang sama gitu. Untuk contoh apa yang jadi Agustan ini hanya mencontoh apa yang mereka lakukan sebenarnya gitu kan. Ini dia mau masuk kuliah, kemudian di kuliahnya dosennya taruh pantatnya di mukanya anakmu, Gus. Apakah kamu akan terima dengan tindakan dari dosen itu? Tentunya pasti akan marah kan? Pasti akan marah. Karena apa? Tindakan memberikan pantat kepada seseorang ataupun orang lain itu tindakan yang tidak sopan. Kalau kamu tidak suka, cukup tidak suka. Nggak usah tunjukkan, pertontonkan tindakan yang nggak benar macam itu. Dan itu adalah tindakan yang benar-benar nggak boleh. Saya nggak pikir apa jadinya jika orang lain yang melakukan itu kepada kitab Anda. Pasti Anda akan marah kan? Karena sebenarnya itu tidak boleh. Saya mengajak kita untuk belajar sedikit ya dari Alkitab. Di dalam Matius pasal 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat padamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi. Ini sebenarnya Luis ini sedang membuat konten ya, bukan hanya kepada Agustan, tapi juga kepada teman-teman dia sendiri, umat Kristiani yang melakukan hal yang jauh lebih parah daripada Agustan secara berjemaah, dan mereka menjadi sebab sehingga Agustan mungkin melakukan hal ini gitu kan. Perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi, for this is the law and the prophets. Dalam semua hukum Taurat dan juga dalam kitab para nabi itu terletak pada satu bagian ini, satu kalimat. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat padamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Artinya, kita harus berbuat terlebih dahulu sesuatu hal yang ingin orang lain perbuat pada kita. Itulah kenapa Agustan melakukan ini. Karena dia mungkin orang melihat kelakuan teman-teman Luis yang umat Kristen yang melakukan hal sama sebelumnya, yang jauh lebih parah dan berjamaah pula guys. Ini lebih banyak secara kualitas dan kuantitas. Nah makanya, ini ayat sebenarnya bukan untuk Agustan, sebenarnya bukan. Ya, tapi untuk teman-teman Luis, karena mereka lah penyebab Agustan mungkin melakukan ini, ya. Jadi ini lebih tepat ditujukan pada teman-teman Luis itu, teman-temannya umat Kristiani, bukan pada Agustan. Ya kan, kecuali dia, tapi ya, jadi sebenarnya kalau habis Agustan ini ada lagi melakukan itu umat Kristiani ya, membalasnya ya. Karena mereka tuh bukan hanya membalas itu, tapi mereka juga telah melakukannya duluan gitu. Ini mereka nih kalau ada habis ini melakukan hal sama kepada Quran, artinya mereka tuh lebih parah kali guys. Udah mereka penyebabnya, lalu mereka balas pula. Jadi makin lengkap tuh aja kasihnya kan. Jadi bukan hanya ibaratnya kalau orang harusnya tahu kan, ketika Agustan melakukan ini mereka stop semuanya. Ya teman-teman, kita lihat tuh Bible kita dilecehkan sama Agustan. Kenapa? Mungkin karena kita juga gitu kan. Harusnya mereka begitu kan, harusnya kan. Kita melakukan hal sama kepada kitab suci mereka, ya kan, bahkan kepada kitab suci kita juga kita tinggalkan di bawah kursi gitu kan, di lantai gitu kan, bersama-sama sampah, tumpukan sampah gitu kan. Kita juga membuli mereka yang membela agama mereka gitu kan. Nah, harusnya mereka sadar, mereka menghentikan semua aksinya itu gitu loh, itu harusnya. Nah, tapi kalau mereka masih juga melakukan hal itu, ya berarti artinya mereka ini memangnya parah banget gitu guys. Itulah kenapa sebenarnya sebagai orang Kristen kita nggak boleh melakukan tindakan semacam itu. Karena tentunya kita nggak mau jika orang lain itu melakukan tindakan yang sama. Nah itu makanya, ini pesan Luisnya bagus nih. Disampaikan kepada teman-teman Kristen nih. Itulah akibat dari perbuatan kalian yang melakukan hal yang sama sebelumnya dan jauh lebih parah secara kualitas dan kuantitas guys.
orang lain itu melakukan tindakan yang sama untuk diri kita. Jadi apa yang dilakukan oleh Augustine ini, apakah sebenarnya tindakan ini dibenarkan? Ya saya nggak tahu dalam ajaran agamanya. Tetapi kalau di dalam Kristen sendiri, ini jelas tidak diizinkan dan tidak boleh. Alasannya sederhana. Masa nggak boleh ya, nggak boleh. Kecuali kayak yang dilakukan oleh ya dulu kan bukan Musa ya, Ibrahim kan mencontohkan bagaimana dia menghancurkan patung-patung berhala ya, yang dia yang disembah oleh penyembah berhala gitu kan. Dulu juga ngomong juga begitu, membersihkan dari berhala. Nah, jadi yang dihancurkan itu adalah berhala ya kan. Nah, jadi sesuatu yang jadi oknum Tuhannya kan, oknum Tuhannya. Jadi bukan kitab suci. Karena gini ya, kitab suci Bible itu kan masih tersisa sebagian segelintir firman Tuhan ada di situ. Jadi kalau berhala kan murni betul-betul sesuatu yang ini, yang betul-betul tidak ada firman Tuhan sama sekali di dalamnya gitu kan. Nah, tapi tetap saja kita apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad itu ya, yang membersihkan Mekah Ka'bah dari berhala, itu adalah suatu yang ya pada waktu itu kalau sekarang kan kita kan ada hukum namanya kesepakatan bersama ya, kita harus mematuhi hukum gitu kan, karena itulah kesepakatan bersama, kita ikut menyepakati itu. Jadi kita ya harusnya saling menghargai dan menghormati gitu kan. Kita tidak ya, ini adalah stoplah hal-hal seperti ini. Jadi sebaiknya kita semua harus sadar, harusnya jadi soalnya siapa yang memulai itu yang mengakhiri. Kalau mereka memulai ya mereka mengakhiri. Sehingga Augustine hanyalah segelintir, bukan segelintir ya, satu-satunya dari ekses negatif dari apa yang mereka lakukan. Jadi mereka ini yang menabur duluan kan, menabur angin. Ya, ini belum badai loh. Harusnya kan ketika menabur angin timbul badai. Ini kan belum badai ini namanya guys. Karena Augustine mereka bukan nabur angin, mereka nabur badai duluan. Ini ketika mereka nabur badai datang angin. Jadi angin datang cuman guys. Jadi mereka tuh menabur badai duluan. Jadi bahasa dibalik ya. Harusnya kan menabur angin timbul badai, datang badai. Kalau mereka kan terbalik nih. Mereka tuh menabur badai duluan. Jadi secara kualitas dan kualitas mereka menghina Tuhan yang Islam, menghina bahkan tidak suci, mereka melakukan seperti itu kan, tidak layak. Ya itulah, mereka menuai badai, lalu datang angin, lalu mereka ribut gitu guys. Nah di situ nih maksudnya mereka sadar apa mereka lakukan itu jauh lebih parah daripada ini gitu kan. Tidak diizinkan dan tidak boleh. Alasannya sederhana, karena kita sendiri sebagai seorang Kristen kan nggak mau kitab kita digitukan, maka kita nggak boleh melakukan itu. Apa yang kita mau orang lain perbuat pada kita, kita lakukan terlebih dahulu. Seperti contohnya, jika kita ingin orang itu berbuat kasih, menghormati kita, maka kita harus menghormati dia terlebih dahulu. Itu di dalam ajaran Kristen. Saya rasa Pak Augustine ini tentunya kalau melakukan hal kayak gitu, orang lain yang lakukan pasti dia marah kan. Karena disenggol dikit aja udah ngamuk-ngamuk. Saya ingat waktu itu dia ribut sama Pak Rizuli Lubis. Dia itu disenggol dikit, udah marah-marah, ngajak ketemuan, ngajak tawuran gitu. Apalagi dia sendiri melakukan seperti itu, dia mengatakan orang lain jahat. Tapi apakah tindakannya itu bukan tindakan yang jahat? Yang saya harus ingatkan lagi. Ya waktu itu dia cerita Augustine itu bukan hanya nyenggol aja guys, tapi sedikit tidak menghargai Augustine lah waktu itu mencoba melakukan Augustine. Jadi ini lebih dari sekedar senggol menyenggol ya. Jadi Luis harus pahami kejadian waktu yang sampai Augustine itu ya, kalau kita teliti ya, analisis itu bukan hanya sekedar senggol menyenggol. Tapi sudah pada taraf memalukan guys. Mempermalukan Augustine gitu kan. Nah, di situ poinnya. Jadi mempermalukan itu adalah itu tadi mempermalukan kan namanya kan. Jadi makanya sekarang dia harusnya sadar bahwa apa yang dilakukan oleh jadi justru di sini dia malah membela itu para guys. Jadi orang dia melakukan itu dibela dia, ya kan? Itu parah sekali. Saya tidak membela Augustine loh, saya justru menunjukkan kalau apa yang dilakukan Augustine ini salah dan mereka jauh lebih salah lagi tuh. Ini semua tuh sepaket semuanya. Nah, Augustine ini hanya satu orang saja gitu. Jadi nggak sebanding dengan apa yang mereka lakukan. Jadi sebenarnya Luis ini
dia parahnya guys, malah mendukung, malah membela dari apa namanya, siapa, pendeta Suli itu ya, yang katanya cuman nyenggol, bukan nyenggol, tapi sudah mencoba mempermalukan Agustan gitu. Itu poinnya guys. Yang saya harus ingatkan lagi, Pak Agustan, Anda kan mantan pendeta ya. Di dalam Kristen, sebagai seorang mantan pendeta, harusnya kan Anda hidup di dalam kasih. Dan itu sudah jelas pasti. Itu pasti diajarkan di dalam Kristen untuk Anda berbuat kasih. Tentunya ketika Anda bersaksi, Anda mendapatkan hidayah, Anda mendapatkan sesuatu yang baik dari agama Anda yang sekarang, harusnya hidup Anda itu menjadi hidup yang lebih baik lagi. Tapi saya lihat di sini makin hari makin aneh setiap tindakan Anda. Yang taruh kitab suci di pantat Anda kentutin, Anda pikir itu tindakan yang baik. Jika Anda semakin baik, harusnya hal-hal kayak gitu nggak boleh terjadi dong. Harusnya hidup Anda menjadi hidup yang lebih baik. Apa jadinya kalau anak-anak Anda mengikuti tindakan Anda itu gitu loh. Jadi teman-teman, ini semuanya penting untuk menjadi perhatian kita. Saya menghimbau untuk teman-teman Kristen jangan terpancing emosi dengan melakukan Jadi Agustan ini juga ada kebaikannya. Jadi kita harus fair ya, ada kebaikan, ada keburukannya. Ya, jadi jangan gara-gara keburukannya lalu menghilangkan kebaikannya. Jangan. Ya. Jadi intinya kita harus objektif lah. Ya, kalau saya menilai Agustan ini lebih banyak baiknya dibandingkan buruknya. Mungkin ada 1-2 yang buruk, tapi jangan lupakan kalau dia juga banyak baiknya gitu kan. pancing emosi dengan melakukan tindakan hal serupa seperti yang dilakukan. Ya justru tadi reaksi dari apa yang dilakukan oleh teman-teman Kristiani gitu kan. Jadi sebenarnya mereka duluan gitu. Ya karena harusnya tulisnya menyinggung bukan aksi yang akan terjadi, mungkin kemungkinan mereka malas itu, tapi aksi yang sudah mereka lakukan sebelumnya itu harusnya dibahas ya gitu kan. Ya harusnya gini loh, dia ngomong harusnya gini ya. Kalau saya ya, harusnya ngomong gini ya. Oh iya jadi dia. Tuh kan teman-teman, gara-gara kalian semua menghina kitab suci Quran duluan ya, akhirnya kitab suci kan dapat seperti itu. Itu harusnya dia ngomong seperti itu. Karena mereka duluan tuh guys. Nah, jadi sebenarnya ini video Luis ini telat gitu. Dia malah ngomong yang akan datang. Harusnya kan introspeksi yang sudah terjadi gitu. Karena itu penyebab yang jadi akan datang. Jadi sesuatu yang akan datang itu jadi ya penyebabnya ada yang masa lalu gitu. Nah, itu harus dipahami guys. Serupa seperti yang dilakukan oleh Agustan. Jika dia taruh kitab sucinya di pantat, ya tentunya jangan kita ikut-ikutan seperti itu. Dan yang paling kurang ajar dari apa yang disampaikan oleh Agustan ini sendiri, dia nantang Tuhan. Saya ingat pada waktu itu ada seorang artis, saya lupa ya artis itu namanya siapa. Artis itu mengatakan sini, bahkan saya lebih terkenal dibandingkan Yesus Kristus. Dan apa yang terjadi dengan dirinya? Yang terjadi adalah pada akhirnya dia mati ditembak oleh fansnya sendiri. Itu karena dia nantang Tuhan gitu. Nah, kita lihat sendiri sini. Bukan, itu bukan karena dia nantang Tuhan. Dia melecehkan nabi ya. Jangan lupa ya, nabi itu juga suatu yang mulia. Nabi. Di posisi Yesus sama kayak Nabi Muhammad, Musa, Ibrahim. Jadi dia nggak Tuhan. Jadi menantang nabi sama dengan menantang Tuhan. Dalam artian bukan nabi itu Tuhan ya, bukan ya. Nabi adalah utusan Tuhan. Jadi kalau Anda berani nantang utusannya, berarti Anda sama dengan nantang utusnya. Itu poinnya. Bukan berarti mereka sama. Sama dalam artian sniper enggak. Sama kayak kalau Anda berani menantang menteri, berarti Anda menantang presiden. Nah, itu logikanya. Jadi kenapa? Karena menteri adalah utusan presiden. Sama kayak misalnya kayak ini contoh ya, kayak ada di kisah-kisah kerajaan kalau Anda tahu ya, teman-teman selampau. Itu ada utusan dari kerajaan itu di misalnya potong telinganya. Itu marah rajanya, guys. Karena menghina utusan sama yang menentang rajanya. Nah, jadi Yesus adalah salah satu nabi yang mulia. Jadi apa yang dilakukan artis ini memang nggak boleh. Dan itu mungkin dia nggak paham kalau Yesus itu adalah nabi yang mulia. Nggak paham dia. Tapi dia bukan Tuhan ya. Jadi memang bisa jadi dia diazab ya karena dia menghina nabi gitu kan. Tapi itu bukan menghina Tuhan, guys. Jadi mungkin Anda mengherankan loh kok berarti Yesus Tuhan dong, kok orang ini menerima hal itu. Enggak. Itu bukan karena dia menantang Tuhan, tapi dia melecehkan nabi, guys. Itu masalah di situ. Karena melecehkan nabi itu sama dengan melecehkan Tuhan. Karena nabi adalah sosok yang diutus Tuhan. Jadi
melecehkan utusan sama yang melecehkan yang mengutusnya, guys. Nah, kita lihat sendiri di sini bagaimana Agustan dengan beraninya dia nantang Tuhan. Kita lihat dalam 1 bulan ini, apakah saya akan mati? Kemudian dia taruh kitab suci di pantatnya. Oke, saya kasih tahu, mungkin Anda tidak akan mati dalam waktu 1 bulan ini. Tapi yang pasti Anda tidak akan bisa lepas dari hukuman murka Allah pada waktunya nanti. Karena semua ada waktunya, Pak Agus. Murka Allah saya setuju, ya kan? Tapi kenapa dia tidak memakai muka Yesus gitu? Apa dia yang pede gitu kan? Kalau saya kan dibilang kan muka Yesus gitu, tapi dia pakai Allah. Makanya kita bingung nih. Tuhannya Allah apa Yesus gitu kan? Makanya kalau mereka dikatakan Tuhannya Allah, kita setuju sekali. Kita dukung malah kalau Tuhannya Allah. Tapi kalau Tuhan Yesus enggak. Yesus bukan Tuhan bro, dia cuma nabi dan utusan Allah. Tapi kalau kecepatan ya, bentar. Loh, salah tuh saya bentar ya, sebentar. Tadi sampai mana? Temuan ngajak tawuran gitu. Apalagi dia sendiri melakukan seperti itu. Dia mengatakan orang lain jahat. Tapi apakah tindakannya itu bukan tindakan yang jahat? Yang saya harus ingatkan lagi, Pak Agustan, Anda kan mantan pendeta ya. Di dalam Kristen, sebagai seorang mantan pendeta, harusnya kan Anda hidup di dalam kasih. Dan itu sudah jelas pasti. Itu pasti diajarkan di dalam Kristen untuk Anda berbuat kasih. Tentunya ketika Anda bersaksi, Anda mendapatkan hidayah, Anda mendapatkan sesuatu yang baik dari agama Anda yang sekarang, harusnya hidup Anda itu menjadi hidup yang lebih baik lagi. Tapi saya lihat di sini makin hari makin aneh. Setiap tindakan Anda yang taruh kitab suci di pantat Anda kentutin, Anda pikir itu tindakan yang baik. Jika Anda semakin baik, harusnya hal-hal kayak gitu nggak boleh terjadi dong. Harusnya hidup Anda menjadi hidup yang lebih baik. Apa jadinya kalau anak-anak Anda mengikuti tindakan Anda itu gitu loh. Jadi teman-teman, ini semuanya penting untuk menjadi perhatian kita. Saya menghimbau untuk teman-teman Kristen jangan terpancing emosi dengan melakukan tindakan hal serupa seperti yang dilakukan oleh Agustan. Jika dia taruh kitab sucinya di pantat, ya tentunya jangan kita ikut-ikutan seperti itu. Dan yang paling kurang ajar dari apa yang disampaikan oleh Agustan ini sendiri, dia nantang Tuhan. Saya ingat pada waktu itu ada seorang artis, saya lupa ya, artis itu namanya siapa. Artis itu mengatakan sini, bahkan saya lebih terkenal dibandingkan Yesus Kristus. Dan apa yang terjadi dengan dirinya? Yang terjadi adalah pada akhirnya dia mati ditembak oleh fansnya sendiri. Itu karena dia nantang Tuhan gitu. Nah, kita lihat sendiri di sini bagaimana Agustan dengan beraninya dia nantang Tuhan. Kita lihat dalam 1 bulan ini, apakah saya akan mati? Kemudian dia taruh kitab suci di pantatnya. Jangan lupa juga satu hal ya. Iblis kan mencoba Yesus. Coba, iblis jadi guys ya. Inilah apa yang dilakukan oleh artis tadi ya. Ketika mengatakan bahwa dia lebih terkenal pada Yesus, itu nggak boleh. Kenapa? Yesus adalah salah satu nabi mulia. Tapi sebenarnya kalau mau jujur ya, apa yang dilakukan oleh Arsan itu jauh lebih buruk yang dilakukan oleh tentara Romawi, Rabi Yahudi yang menyeret dan membunuh Yesus versi mereka gitu kan, lempar dia dengan batu, lempar dia dengan kotoran gitu kan, itu lebih parah guys. Nah jadi sebenarnya harusnya itu yang harusnya dikritik dia gitu kan, tapi mereka menganggap itu adalah bagian dari takdir, bagian dari penggenapan gitu. Harusnya mereka paham kan, jadi seakan-akan mereka tuh masa itu nggak apa-apa ketika Yesus mereka itu dilakukan layak oleh orang-orang Yahudi ya, orang-orang tentara Romawi ya, itu kan nggak layak itu, melempari dengan kotoran, melempari dengan batu, membunuh dan nyalitnya, menyiksa dia itu kan tidak pantas itu kan. Kalau filmnya sangat kejam sekali kan, sampai di pelakukan seperti itu. Tapi mereka itu nggak apa-apa kan, itu bagian dari penginapan, bagian bisa coba logikanya kan. Tapi kalau begini mereka langsung marah gitu, protes gitu kan. Jadi inilah absurdnya guys. Jadi hal yang jauh lebih parah mereka tidak masalah bagi mereka. Mereka malah bela kan. Nah ini kan bagian penginapan itu. Tapi kenapa begini mereka ribut gitu? Di situ anehnya guys. Di situ logika itu anehnya. Misal kayak kita ada Nabi Muhammad itu, kita tahu ya dalam sejarah itu Nabi Muhammad itu adalah
diperlakukan tidak baik oleh kaum kafir Quraisy. Dia dilempari batu juga, dilempari kotor juga sama seperti Yesus alami. Tapi kita tahu itu takdir. Kita tahu takdir Allah seperti itu. Nabi Muhammad itu mengambil hal itu dari Allah. Tapi kita tidak membela orang-orang yang melakukan itu pada Nabi Muhammad. Enggak, kita malah mengecamnya gitu kan. Nabi kalau melakukan itu. Tapi mereka tidak. Mereka justru mengatakan itu penggenapan. Ini lucu guys. Ini sesuatu yang lebih parah nimpa mereka itu tidak mereka masalahkan. Atau menimpa kita. Yang mereka lakukan itu tidak mereka masalahkan. Tapi yang segelintir kayak gini, yang satu-satunya ini mereka masalahkan. Itu letak absurdnya guys. Apakah saya akan mati kemudian dia taruh kitab suci di pantatnya? Oke, saya kasih tahu. Mungkin Anda tidak akan mati dalam waktu 1 bulan ini. Tapi yang pasti Anda tidak akan bisa lepas dari hukuman murka Allah pada waktunya nanti. Karena semua ada waktunya, Pak Agus. Kita akan lihat ayat Alkitabnya. Kita lihat di ayat yang ke-5, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun nih, kata menimbun. Menimbun itu berarti menumpukan banyak. Menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Wih, ngeri ya. Jadi memang ada waktu Tuhan akan menyatakan yang namanya hukumannya. Mungkin sekarang belum. Mungkin dalam waktu 1 bulan ke depan belum, atau bisa jadi sudah. Tetapi yang kamu harus ingat bahwa ada waktu Tuhan di mana Tuhan akan menghukum semua orang yang menghinanya, yang tidak mau menerimanya dan menolaknya. Dan bahkan kalau kita lihat di ayat sebelumnya ya, dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka dan berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukan juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa... Ya, kita baca artinya yang murka itu Allah, bukan Yesus ya. Karena Yesus bukan Tuhan. Maka mereka kalau baca ini, mereka harus tahu bahwa Tuhan mereka itulah Allah, bukan Yesus ya. Jadi yang murka itu Allah, bukan Yesus ya. Yesus tuh ada kan ya, Yesus tuh tidak pernah murka guys. Karena dia itu adalah nabi yang baik lah, Nabi Muhammad gitu kan. Dan yang layak murka kan Allah gitu, karena dia Tuhan. Nah, makanya saya katakan ya bahwa Tuhan itu adalah Allah, bukan Yesus sekali lagi. Jadi kalau lebih baca ya, ketika dia menyampaikan bahwa Allah murka, saya setuju. Bisa dia Allah murka, tapi kalau Yesus tidak. Kan dia cuma nabi guys. Kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Sebenarnya kemurahan Allah, kenapa sekarang manusia-manusia model Agustan ini belum dihukum? Karena Tuhan masih punya kemurahan. Masih mau memanggil Gus, balik. Ayo balik ke sini, kamu bertobat. Tapi ketika dia sudah tidak mau bertobat, ada waktu Tuhan di mana Tuhan akan murka. Balik mana? Masuk Kristen maksudnya. Guys, Agustan ini sudah balik jalannya benar. Hanya mungkin kelakuannya kurang benar gitu kan. Kelakuannya nggak benar lah istilahnya. Jadi nggak ada istilahnya tuh balik ke Kristen, nggak ada, malah jadi benar nggak. Justru balik ke Kristen dia malah jadi nggak benar gitu. Udah melakukan hal nggak benar, tambah nggak benar gitu kan. Kalau balik ke Kristen, jadi yang dilakukan Agustan ini harusnya dia harus pahami bahwa yang Bible itu lah masih ada firman Tuhan di dalamnya. Ya, dia harusnya tetap dihargai. Jangan lagi itu ada firman Tuhan. Terus agama itu harusnya ya kalau kita kita hargai lah gitu. Karena agama kita harus toleransi kan. Ya hargai lah gitu. Kita punya agama lain hargai, agama lain hargai gitu kan. Bukan berarti kita menghargai itu dengan kita melakukan hal berlebihan, enggak. Ya sekedar tidak mengganggu lah gitu. Biarkan mereka tuh membaca Bible-nya, silakan, meyakini Bible-nya silakan, jangan ganggu Bible-nya gitu kan. Itu saja. Jadi kita ya bisa menjajakan, menghargai itu menjajakan guys. Ini jangan ganggu gitu. Tapi kalau tobat balik Kristen tuh enggak, justru malah makin sesat ya kan kalau dia melakukan hal itu gitu. Udah benar ya tinggal perbaiki kelakuannya saja. Kan yang ini saja gitu kan, yang dalam hal melakukan ini kepada Bible. Itu saja guys, yang harus diubah oleh Agustan, perbaiki. Waktu Tuhan di mana Tuhan akan murka terhadap orang-orang model seperti ini. Saya sebagai manusia saya tetap akan mengampuni Pak Agus. Saya ngampuni Pak Agus, silakan aja Pak Agus berbuat demikian. Tapi saya sebagai manusia hanya bisa mengingatkan, ingat nanti tuh ada murka Tuhan yang dimana semua manusia nggak bisa mengelak daripadanya.
Itu saja yang dari saya yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini membuat kita semua lebih waspada lagi, lebih. Kalau murka Tuhan kita bisa ngelak, tapi murka manusia kita bisa ngelak, guys. Ya kan? Kalau murka manusia kita bisa ngelak, kalau murka Tuhan tidak. Dan Yesus adalah seorang manusia, dan juga dia adalah anak manusia. Allah bukan manusia, juga bukan manusia. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.